Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man alima ajzi. Ya Allah, sebagai zat yang mengerti akan ketidakmampuanku. Wahai Allah yang sangat paham akan kelemahan diriku. Ya man alima ajzi. An hamdihi, untuk memujinya. Wahai Allah yang maha mengerti akan kelemahan diriku untuk memuji. Jadi saya ini tidak pandai memuji. Iya. Baka wong beli bisa ngalemku, artinya cangkemnya beli lamis. Iya. As'aluka bi akmali hamidika alladhi kashafta lahu an haqa'iqi asma'ika wa sifatika. Untuk itu aku bermohon kepadamu. As'aluka, untuk itu aku bermohon kepadamu bi akmali hamidina, untuk bisa dijadikan orang yang pandai memujimu dengan sempurna. Alladzi kasyafta lahu, yaitu orang yang telah engkau bukakan an haqaiqi asma'ika wa sifatika, tentang hakikat asmamu dan hakikat sifatmu. Orang baru bisa memuji Allah dengan sebenarnya kalau dia sudah mengerti tentang hakikat asma dan hakikat sifat. Sementara belum tahu, ya mujinya muji-mujian. Padu asalmu, muji, pujian padu asal muni. Sampai ketika ditanya apa bedanya alhamdulillah dan asyukru, yang nggak tahu. Itu salah satu kelemahan kita terutama ya pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia. Pada umumnya terfokus belajar itu hanya nahwu dan shorof. Hanya mubtada, khobar, fi'il, fa'il, kan gitu. Sulasi mujarrad, sulasi majid dan sebagainya. Tidak pernah belajar dilalatul alfaz. Sehingga tidak bisa membedakan apa ya bedanya asyukuru dengan alhamdulillah. Tidak tahu bedanya apa fa'ala dengan amila. Nggak tahu bedanya antara kalamullah, ayatullah, kalimatullah, qauluhu ta'ala, apa bedanya qaul dan kalam dan kalimat. Nggak tahu kan? Itu karena kita tidak belajar. Gitu ya. Katanya mah se-Indonesia baru saya sendirian yang belajar itu. Ilmu dilalah. Iya. Nanti saya tularkan kapan-kapan. Ya, atau sambil berjalan aja dah. Wa daqaiqu tajalliyati dzatika, dan kehalusan tajalli zatmu. Fa'arafaka ma'rifatan taliqu bikamalatika, sehingga dia mengenal engkau dengan pengenalan yang layak, karena dia mengerti akan segala kesempurnaanmu. Wa alhamtahu idzaka, dan yaitu orang yang telah kau ilhami ketika itu an mahamidika, tentang pujian-pujianmu,
malam tulhimhu ghairahu, yang tidak pernah kau ilhamkan kepada siapapun kecuali dia. Kama satulhimuhu dzalika mudha'ifan, dan seperti halnya akan kau ilhamkan kepada dia dengan lipat ganda fi yaumi dhuhuri fardaniyatika, pada suatu hari ketika kemanunggalanmu ditampilkan, ketika ketunggalanmu ditampilkan. Yauma dhuhuri fardaniyatika, pada suatu saat ketunggalanmu tampil. Allati yakmulu fiha dhuhuru mazhariyatihi, yang nantinya menjadi sempurna di situ tampilnya penampilan itu. Antusalliya wa tusallima alaihi salatan wa salaman, semoga engkau berikan salat dan salam kepadanya, salatan wa salaman, dengan salat dan salam, laiqaini, yang layak, bikamalika, dengan segala kesempurnaanmu. Siapakah orang yang telah diilhami memahami hakikat asma dan sifat Allah? Dia adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mah kata dia, ya kan begitu? Kata dia. Kita tahu Tuhan kita namanya Allah, siapa yang ngasih tahu? Ya dia, Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau nggak ada utusan yang mengatakan namanya Allah, dari mana taunya? Ya paling-paling Gandarwo, Bebe Gombel, kuntilanak mungkin barangkali. Bikamalil aqdasi, dengan kesempurnaan yang tersuci, ala wujudil anfasi, di atas wujud yang paling termahal, wa anta umma bima turiduhu min syara'ifi salawatika, dan supaya bisa tersebar ya dengan apa yang engkau sampaikan berupa kehormatan salawatmu dan salammu, dawaira wujudihi, di seluruh daerah wujudnya, al-hissi, yang konkret, wa wujudul maknawi, dan wujudnya yang apa? Lawannya konkret apa? Yang abstrak, yang hissi dan yang maknawi. Begini, Islam ada enggak? Hissi apa maknawi? Kenapa maknawi? Saya tidak bisa melihat Islam, tapi saya bisa melihat orang yang beragama. Saya tidak bisa melihat sholat. Sholat bukan bentuk materi. Yang saya lihat seseorang melakukan sholat. Ya kan begitu. Hotel Indonesia dalam pikiran arsiteknya waktu itu adalah berbentuk imajinasi. Ya, dia menggambar Hotel Indonesia dalam imajinasinya. Itu masih wujud maknawi. Wujud sudah ada di dalam otaknya, berbentuk imajinasi. Baru saya bisa memahami bentuk hotel dalam imajinasinya setelah hotel itu selesai diresmikan. Oh begitu. Kamu tidak akan paham apa yang saya pikirkan, tapi kamu baru paham setelah saya mulai melaksanakan pikiran-pikiran saya. Udah paham? Allah berkata, ada hurufnya enggak? Ada suaranya enggak? Tidak ada. Tetapi sekali Allah berkata,
yang tanpa huruf, tanpa suara adalah menjadi nyata. Qauluhul haq, yang bisa kamu raba, bisa kamu pegang. Ya kan? Kalau orang berkata, yang keluar apa? Suara. Kalau Allah berkata, ada suaranya enggak? Ada. Nah, setiap orang berkata, suara berbentuk kalimat dan huruf. Ya kan gitu. Ketika Allah berkata juga akan menjadi kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat Allah itulah makhluk alam semesta yang terjadi, yang dikatakan oleh Allah. Jadi kalimat Allah adanya alam semesta ini. Bukan kalimat ini. Itulah makanya jadi pertengkaran antara ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah tentang Al-Quran itu, kalamullah itu makhluk atau ghairu makhluk, qadim atau hadis, sampai saling bunuh-membunuh. Ternyata kedua-duanya sama-sama tidak paham sesungguhnya. Kalimat itu bukan kata-kata ini. Ya inilah yang diciptakan Allah, yang bisa kita lihat. Inilah kalimat. Makanya kalau kita mencoba menulis kalimat-kalimat Allah, mengurai semua hukum alam semesta, dari materi yang ada di langit yang di bumi, 7 lautan akan kering sebagai tinta. Dan kalimat Allah tidak akan selesai. Lau annal bahra midatan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfadda kalimatu rabbi. Gitu. Jadi barangnya pada beli paham itu. Jadi Quran itu kalamullah apa kitabullah? Dalikal kitabu Allah tidak pernah mengatakan ya takallamu. Yang ada qala. Tapi kemudian Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu sekali berkata akan terjadi. Dia qaulahul haq. Qaulnya kata-kata itu adalah hak, bukan dalam imajinasi. Ada, hadir hakiki ada. Hanya dengan Allah mengatakan semuanya terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula qala jadi. Paham begini? Bukannya takalam. Gimana? Iya kan? Tapi kalau hadis kursi haddatsani Rabbi. Kok haddasa? Bukan takalama, bukan qala, bukan haka. Itulah kira-kira yang paham itu semuanya ya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan pada waktu para sahabat belum pernah bertanya mendetail. Ya karena zamannya belum musim. Belum ngetren gitu. Pokoknya pada zamannya ya percaya aja lah gitu. Oleh karena sekarang manusia semakin cerdas, ya semakin rewel jadinya. Wa ma yata'allaqu bihima min alamil khalqi wal amr. Dan apapun yang berhubungan dengan wujud maknawi dan wujud hissi min alamil khalqi wal amr, dari 2 alam, al-khalq dan alam al-amr. Alam al-khalqi itu adalah alam nyata yang sudah terwujud. Alamul amr yaitu alam yang masih ada dalam firman Tuhan. Masih ada dalam kata-kata Allah. Amrnya apa? Ya kun. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hatta la tada'a ya Rabbana ahadan min anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika, supaya jangan sampai ada yang tertinggal di antara siapapun, di antara nabi-nabimu, rusul-rusulmu dan malaikat-malaikatmu, wa salihi ibadika, dan hamba-hambamu yang saleh-saleh,
illa waqad syamilahu ta'mim, kecuali mereka mendapat limpahan yang meluas itu, bidzalikal fadl, dengan anugerah seperti itu, yaitu anugerah pemahaman tentang hakikat-hakikat itu. Kita sudah menjalani syariat, tapi kita belum memahami hakikat itu. Malah kadang-kadang di tengah-tengah, karena bagaimanapun di negeri kita ini peradaban Islam, keilmuan Islam itu fokus hanya persoalan-persoalan syariat. Malah saya sering diwanti-wanti, bakal ngaji tauhidku aja kejeron, bokat kesasar. Kalau ngaji tauhid jangan terlalu dalam, khawatir barangkali tersesat. Ini pengalaman pribadi saya, bukan katanya. Tapi saya kan bandel dari dulu. Iya, nggak pernah saya dengarkan semuanya, nggak ada urusan. Oke, zikru nasabi Syekh Muhyiddin. Turunan asal muasal, garis turun gimana? Wa Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa bin Abdullah Al-Jail. Al-Jail ini menjadi Al-Jailan. Kalau sekarang itu kota Jailan itu di Turki. Bin Yahya Az-Zahid Ibn Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah Al-Mahad bin Al-Hasan Al-Musanna Ibn Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dari garis turunannya kepada Ali bin Thalib, berarti habaib ya. Al-Majlisul Awal, majlis yang pertama. Qala Sayyiduna Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bukrata yaumil ahadi, hari Minggu pagi. Bukrata yaumil ahadi, hari Minggu pagi. Dirabat, ribat itu di mana? Di Maroko. Salisa Syawal, pada tanggal 3 bulan Syawal, sanata khamsin, tahun 5, warba'ina dan 80, wa khamsumi'ah dan 500. Dari tahun 545. Dari pertengahan abad ke-6. Apa katanya? Al-i'tiradu 'alal haqqi. Al-haqqu huwallah. Limadza yuqalu lahul haqq? Li'annahul haqq. Ya, real hak ada. Al-i'tiradu 'alal haqqi, penyangkalan terhadap Tuhan Azza wa Jalla inda nuzulil aqdar, ketika turunnya keputusan Allah terhadap dirimu, ketika ada penyangkalan, baik penyangkalnya berupa kecrek atau nepak batuk atau ngelus dada atau merepet, adalah mautuddin, kematian agamamu. Kenapa mesti terjadi seperti ini? Saya tambahkan di sini bukan hanya penyangkalan, tetapi ketika Anda berkeluh kesah menghadapi realita kehidupan yang mungkin tidak menyenangkan bagi dirimu, sehingga bercerita tentang kesulitanmu kepada orang lain, itu adalah komplain, tidak menerimakan terhadap keputusan Allah. Jadi priben, sep meneng aja ke bacote. Wis legen bae. Manis dileg, pahit dileg.
Manis alhamdulillah, syukuran, pahit ya elegan sing sabar. Itu. Kematian agama, mautut tauhid, kematian tauhid. Mautut tawakkuli, kematian tawakalmu. Wal ikhlas, kematian loyalitasmu. Wal qalbul mu'minu, hatinya orang yang beriman, la ya'rifu, tidak tahu, lima wa kaifa, mengapa dan bagaimana. La ya'rifu, dia tidak tahu. Bal yaqulu, tetapi dia akan mengatakan, bala, ya, memang iya. An-nafsu kulluha mukhalifatun munazi'atun. Bahwa nafsu itu seluruhnya dalam bentuk nafsu apapun memang selalu berbeda dan selalu menyangkal. Faman aroda salahaha, siapapun yang ingin memperbaiki nafsunya itu, fal yujahidha, ya diperangi dong, dilawan dong, aja diopeni, sudah nafsu diopeni, dilawan bukan dipelihara, malah kamu malah nafsu dimanja, maunya semua dituruti semua, iya kan ngaku besi. Dijak kongkon ciwit bokong yang bersawadon gelem. Dijak ngadu jago gelem. Diajak luru jambu alas gelem. Dilawan dong. Dilawan. Ada perlawanan. Jadi hidup ini ada kerjanya gitu, bukan diem. Iya dong. Hatta ya'mana syarraha, dilawan terus sampai pada garis aman. Ya, sampai nafsu tidak lagi bisa berbuat jahat kepada kamu. Sehingga dijamin aman dari kejahatan nafsu itu. Ya, terus sampai kita meyakini bahwa nafsu tidak akan bisa lagi mengajak kita berbuat kejahatan-kejahatan. Ditaklukkan, dikalahkan. Kulluha syarrun fi syarrin. Nafsu itu semuanya kejahatan dalam kejahatan dalam kejahatan. Bapane jahat, anaknya jahat, putune, canggane, warenge, udeg-udege, blegedore, saterusnya jahat kabeh. Fa idza juhidat, ketika dilawan nafsu, wat ma'annat, dan lalu dia redup, dia tenang, sarat kulluha khairan fi khairin. Nafsu akan menjadi baik dan di dalam kebaikan, di dalam kebaikan. Semuanya akan menjadi baik. Ya. Kalau masih jahat namanya nafsul lawamah. Kalau sudah damai namanya nafsul mutmainnah. Tasiru muwafiqatan fi jami'i ta'at. Nafsu itu akan bersesuaian, akan pas, akan sinkron dengan semua ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Wa fi tarki jami'il ma'asi, dan juga akan sejalan, sesuai ya ketika kita meninggalkan semua kemaksiatan. Fahina idzin yaqulu laha, ketika itulah Allah berkata kepada nafsu yang sudah damai itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau senang, Allah senang. Silakan bergabung dengan hamba-hambaku, dan setelah sampai begitu turun silakan masuk surga. Itulah nafsu yang sudah mencapai nafsu al-mutmainnah. Sebelum nafsu itu mutmainnah, ya perlawanan dulu. Kapan kalahnya? Nggak tahu. Yang penting kamu tidak boleh menyerah. Kalau kamu sekali menyerah, nafsumu semakin kuat. Menaklukkannya semakin berat lagi. Putus asa, semakin besar lagi nafsunya. Nafsunya menambah pasukan lebih besar lagi. Dan kamu semakin akhirnya tidak mampu menaklukkannya sama sekali. Itulah kekalahan total. Nafsu tidak usah dibunuh, tapi ditaklukkan. Minimal volumenya dikecilin gitu. Ya. Kalau tidak ada nafsu sama sekali, ya hidupnya nggak ada enaknya. Bisanya makan enak kan ada nafsunya. Bukan kalau kamu tidak punya nafsu makan, enak nggak makannya? Tukang cewek nggak ada nafsunya, enak nggak? Langkah bedanya pupu cewek karo pupu kebo pada baik. Langkah deradat, langkah dredet. Yang membuat itu enak itu nafsu. Malaikat juga kesirian, iri hati sama kita. Ya, hidup manusia enak banget, bersenang-senang. Ya kan nggak pernah merasakan kenikmatan apapun. Pelangap, pelongo itu kan. Jadi bakal ada orang yang on tuh, pelangap, pelongo. Sirku kayak malaikat temen. Iya, itu kan pernah terjadi eksperimennya kan. Dua malaikat yang pengen jadi manusia diuji kan. Siapa namanya tuh? Harun Marut. Iya, karena iri hati gitu. Oke. Yasihu laha tauqan, artinya yasihu laha taqwa. Baru nanti ketakwaan kita menjadi benar ketika itu. Wa yazulu anha syarruha, dan baru akan hilang kejahatan nafsu itu. Wala tata'allaqu bi syai'in minal makhluqat, dan baru nafsu itu tidak lagi punya ketergantungan dengan makhluk apapun. Dengan siapapun. Sudah tidak lagi berkaitan dengan siapapun. Dengan makhluk apapun. Yasihu nasabuha min abiha Ibrahim alaihi salam. Baru disebut sah. Ya, bersambung nasabnya kepada kakek kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa innahu kharaja an nafsihi wa baqiya bila hawa. Beliau telah keluar dari nafsunya dan dia tinggal hidup tanpa hawa. Yajri, dia berjalan. Wa qalbuhu sakinun, dan hatinya damai. Ja'ahu anwa'un minal makhluqat. Datang menghampirinya berbagai macam makhluk. Wa aradu nufusahum, dan mereka menawarkan nafsu mereka alaihi, kepada Nabi Ibrahim. Menawarkan fi muawanatihi, untuk menolong dia. Ketika saat kritis, ya, tumpukan kayu sudah
dibakar. Api sudah menjilat dan Nabi Ibrahim hanya tinggal beberapa detik akan hangus terbakar api yang menyala itu. Mereka datang menawarkan jasanya, ingin membantunya. Wa huwa yaqul, ketika itu beliau mengatakan, la uridu ma'unatakum, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Ilmuhu bihali, pengetahuan Allah tentang keadaanku, karena Allah tahu persis kondisiku sekarang ini, yunini an su'ali, sehingga aku tidak perlu meminta lagi, karena dia sudah tahu apa yang aku butuhkan, aku tidak minta lagi. Lama sahha taslimuhu wa tawakkuluhu. Lima sahha taslimuhu wa tawakkuluhu. Demikianlah sikap tegas Nabi Ibrahim, tidak membutuhkan bantuan siapapun, hanya membutuhkan bantuan Allah saja. Kenapa demikian? Karena kepasrahan dirinya dan tawakalnya sudah benar. Kalau kita masih ada kekurangan di dalam kepasrahan diri kita, masih anak ngereng-ngerenge, masih anak kecereke, masih anak mengkelek, ngaku aja lah. Qila linnari, ketika itulah dikatakan kepada api, kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Ma'unatullah azza wa jalla lisabirina ma'ahu. Bantuan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar bersama Allah. Fid dunya, di dunia, bi ghairi hisab, tanpa hitung-hitung. Wa ta'mimuhu fil akhirah, dan dia akan kebanjiran bantuan Allah di akhirat, bi ghairi hisab, tanpa hitung-hitung. Dibeli hitungan, tak terhingga banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Semata-mata orang-orang yang bersabar akan dilunasi imbalan mereka tanpa batas. Ya, tak terhingga maksudnya. La yakhfa 'alallahi syai'un bi'ainihi. Tidak ada yang sesuatu apapun yang tersembunyi dari pandangan Allah. Ma yatahammalul mutahammiluna min ajlih, tentang mereka yang tertitah-titah memikul beban hanya demi bersabar untuk Allah. Isbiru ma'ahu sa'atan. Bersabarlah sesaat saja bersama Allah. Enggak usah banyak berkeluh kesah. Bersabarlah sesaat saja. Wa qad ra'aitum lutfahu wa in'amahu sinina. Dan kamu tahu bertahun-tahun kasih sayang Allah dan kenikmatan dilimpahkan kepadamu. Coba bersabar sesaat saja. Bertahun-tahun Allah memberikan anugerahnya, kebaikannya kepadamu. Masa bersabar sesaat saja nggak bisa? Iya kan? Nggak tahun panen. Tahun kiyen nembek lowor, kusin nyewot keding. Non? Tiap tahun panennya bagus enggak? Baru sekali dikasih kelowor. Bukan pingsan, kelenger ninggaleng. Bakal kelengerku kakangnya pingsan. Iya, kok gimana sih? Pakai logika. 20 tahun dikasih panen bagus, sekali saja dikasih gagal. Kenapa nggak sabar sih?
Yan lugtog si Rapuan. Yan lugtog. Iya. Asyaja'atu sabru sa'atin. Yang namanya keberanian tidak lebih hanya bersabar sesaat. Jadilah engkau seorang pemberani dalam hidup ini. Dibuktikan dengan bersabarlah sesaat. Dengan kamu bisa bersabar sesaat, kamu sudah sah disebut sebagai pemberani. Selama ini kamu pengecut semuanya. Iya, pengecut semuanya. Ya bersabar dong, ya namanya hidup, ya ada. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kita putar, roda berputar. Ya wajar sekali di atas, sekali di bawah. Kalau di atas terus berarti nggak muter. Mau muter enggak? Ya harus siap di atas, siap di bawah, gimana? Yang logis dong. Ya makanya di atas enak, di bawah enak. Kenapa kita enak? Karena kita merasa berjalan. Itulah makanya. Selagi namanya berjalan, maka disitulah ada namanya dimensi waktu. Kalau semuanya terdiam, maka waktu pun hilang. Kalau bumi tidak berputar, jangan tunggu akan datang besok. Paham? Innallaha ma'as-sabirin. Binasri wa dhafar. Dengan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Isbiru ma'ahu. Bersabarlah bersama Allah. Bersabar bersama Allah itu artinya menerima segala ketentuan Allah yang diberlakukan atas dirimu. Apapun ketentuannya. Apakah sakit, apakah dagangannya rugi, ya kan? Panennya nggak jadi, dan seterusnya. Bersabar dong. Tidak akan selamanya. Itu hanya sekali-kali. Saya ingin kasih tahu, kalau Allah tidak menguji kamu dengan kesabaran, kalau seumur hidup kamu tidak pernah gagal panen, kamu tidak akan merasakan bersyukur mendapat panen bagus. Kalau kamu tidak pernah dikasih sakit mata, kamu tidak akan paham punya mata. Bulannya sering sakit mata berkali ini. Iya. Baru oh ya Allah betapa harganya mata, Masya Allah. Setelah saya mata semakin minus nih, semakin sadar betapa hebatnya. Itu. Tapi ya kesalahan saya juga karena menggunakan matanya tanpa batas, terlalu berlebihan. Makan boleh, minum boleh, tapi jangan berlebih. Kulu wasrabu wala tusrifu. Yang seharusnya membaca cukup 4-8 jam, kalau sampai 24 jam kan berlebihan. Maka jangan salahkan Allah. Wa mallahu bidzalamin lil abid, Allah tidak pernah menganiaya hambanya, walakin anfusahum yazlimun. Metu man cerdas. Metu dengan akeh. Mubalikin dengan tuh. Iya balik. Itulah. Wantabihu lahu, waspadalah selalu. Awas. Hati-hati. Wala taghfalu, jangan lupa. Waspada, jangan lalai, jangan lengah. Wala tatruku intibahakum, jangan sampai engkau lengah ba'dal mauti, setelah kematian. Fa innahu la yanfa'ukumul intibah, tidak akan gunanya kesadaranmu kalau datang kemudian setelah mati.
Sekarang kamu harus sadar. Kalau sudah mati nggak ada artinya. Fi dzalikal waqti intabihu lahu. Waspada selalu bersama Allah qabla liqa'ihi, sebelum nanti kamu bertemu Allah. Sekarang waspadai. Mumpung masih urip ning alam dunia. Iya, intabihu qabla an tantabihu bila amrikum. Iya. Waspadalah sebelum nanti kamu mulai waspada setelah kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu maksudnya. Fatandamu waqtalian fa'ukumun nadam. Nanti ketika itu kamu akan menyesal. Dan pada saat itu penyesalan tidak ada manfaatnya. Menyesal nanti nggak ada artinya. Kalau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Ya, kalau sudah menyesal segera datang. Kalau salah minta maaf dan kita perbaiki. Itu aja kok. Susah banget sih. Sebabnya kamu sadar salah. Tapi untuk minta maaf berat sekali. Siapa yang menghalang-halang itu? Gak usah minta maaf lah. Harga diri. Memangnya berapa harga dirimu? 1.000 dapat. Orang yang tidak ada harga dirinya masih mengklaim harga diri. Berapa sih harganya? Ini banyak sekali orang yang berkata, ini kan pencemaran nama baik saya. Kamu nama kamu baik enggak? Yang orang semua menyaksikan nama kamu tidak baik kok. Kok dicemarkan. Kalau kamu namanya baik ya pan dicemarkan. Kamu dari dulu sudah buruk namanya kok dicemarkan. Paham? Banyak orang yang namanya tidak baik tapi mengklaim pencemaran nama baik. Jadi selama ini dikiranya namanya baik aja. Wa aslihu qulubakum. Yuk kita reformasi. Kita perbaiki hati kita. Yuk didandani. Ya, kalau perlu di make up lagi, dikasih gincu lagi, pakai bedak lagi, pakai shadow lagi, pakai maskara lagi, ya kan? Supaya hati kita menjadi indah dan baik. Fa innaha idza salahat ya au idza saluhat saluha lakum sairu ahwalikum. Kalau hatimu baik, maka semua keadaanmu akan menjadi baik. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibni Adam mudghatun. Di dalam diri Bani Adam ada segumpal darah. Idza salahat salahalaha sairu jasadi. Maka seluruh jasadnya akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadalaha sairu jasadihi. Maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalwa. Au wa fi haditsin akhar, au fi riwayatin akhar, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Itu. Salahul qalbi bittaqwa wa tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla. Memperbaiki hati itu caranya ialah dengan meningkatkan ketakwaan kita. Meningkatkan kewaspadaan kita. Kehati-hatian kita. Jangan sembrono, jangan gegabah, aja geradak geruduk beli karuan. Ya, sing hati-hati, long-lonan. Sering bertanya, sering introspeksi, sering korupsi. Salah ngomong mana? Introspeksi, self koreksi, wa tawakkuli, dan kita belajar
tawakal. Pasrah kepada Allah. Ya udahlah. Artinya pasrah begini, melihat padi nggak jadi karena kelowor, ya udahlah. Barangkali Allah berkehendak seperti itu. Ya udah. Toh sawah masih utuh, badan masih sehat, modal masih ada untuk tanam lagi kan? Ya sudah. Paling rugi 1 hektar paling hanya berapa juta sih? Paling 5 juta lah. Hah? 15 juta? 1 hektar kalau gagal tuh. Ngitungnya apa tuh? Bibit berapa? Tanamnya, traktornya gitu semuanya. Ya masuk akal sekitar gitu lah. Kalau semuanya tenaganya orang semua ya. Tapi masyarakatnya kan biasanya kan digarapkan ya anaknya, istrinya semuanya kan. Jadi kadang-kadang orang tanya bilang saya untung dapat 40 juta. Itu enggak dihitung kerja dia berapa. Istrinya biayanya berapa. Kalau nyuruh orang berapa. Jadi kalau yang kerja orang untungnya bukan 40 juta. Tapi untungnya hanya 20 juta. Yang 2 juta itu adalah dari tenaganya sendiri sebetulnya. Artinya petani mau untungnya kecil kok. Wa tauhid lahu. Dan juga mengesahkan Tuhan. Wal ikhlas fil amal. Dan ikhlas, ada loyalitas, kesetiaan dalam amal. Wa fasaduhu, dan juga rusaknya hati itu bi adami zalika, ketika itu semua tidak ada takwa, tidak ada tawakal, tidak ada tauhid, tidak ada ikhlas, ya itulah hati kita menjadi rusak. Al-qalbu ta'irun fi qafasin. Hati itu ibaratnya burung di dalam sangkar. Fi qafasil bunyati, dalam bangunan sangkar. Kadurratin fi haqqati kamali fi khazanatin. Fi khizanatihi atau fi khizanatin. Iya. Seperti mutiara yang ada di dalam kamar gudang yang sempurna. Fal i'tibar, yang perlu diperhitungkan adalah bitta'ir labil qafasi. Burungnya yang harganya mahal, bukan sangkarnya. Bidurrati, dengan mutiara yang ada di dalam kamar itu. Labil hekate, bukan kamarnya, bukan. Bil mali labil khizanati. Yang nilai itu hartanya, bukan gudangnya. Dan kita kadang-kadang lupa. Iya kan? Ternyata dalam hidup ini hampir semua orang yang dikejar adalah materi. Mencari duit, tidak mencari kebahagiaan. Dikiranya kalau orang bahagia itu duitnya harus banyak. Kalau duitnya nggak banyak, tidak akan bahagia. Ukurannya bahagia itu mobilnya ada, rumahnya bagus, istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, sawahnya luas. Ya gitu. Ya gitu kan. Ternyata yang paling bahagia orang yang tidak punya apa-apa. Pak Rahmat punya motor nggak? Kalau hilang sedih nggak? Bitarmi tidak pernah sedih kehilangan motor. Suami meninggal sedih nggak? Bitarmi tidak pernah bersedih hati suami meninggal. Karena nggak punya suami. Orang yang tidak punya apa-apa tidak pernah takut mati. Kamu yang banyak hartanya, yang panik menghadapi kematian. Makanya
Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'atan. Berbahagialah mereka yang hidupnya tidak punya apa-apa dan menerima apa saja pemberian Allah. Qana'atan. Ini Mas setuju, silakan, enggak yang apa-apa. Saya bukan katanya, saya yang pernah mengalami sendiri. Ketika saya punya apa-apa, saya tidak pernah jadi apa-apa kok. Dan saya tidak pernah merasa apa-apa. Setelah tidak punya apa-apa, baru saya merasakan punya apa-apa. Betul, indah sekali ketika Anda tidak punya apa-apa. Tidak akan pernah bersedia hati kehilangan apapun. Dan tidak akan pernah kehilangan apapun. Anak nggak punya, suami nggak punya, rumah nggak punya. Ternyata rumah dia adalah yang paling luas. Bumi ini adalah rumahnya. Dan atapnya yang paling terluas, langit adalah atapnya. Saya yang pernah merasakan betapa nikmatnya ketika tidak punya apa-apa. Ya. Karena ketika sudah tidak punya apa-apa, saya sudah tidak takut kehilangan apa-apa. Tidur saya semakin nyenyak. Dan saya yakin besok pasti makan kok. Burung gak punya gudang kok. Berangkat pagi lapar, sore pulang kenyang. Kenapa kita tidak meniru burung saja? Berangkat pagi ke lapar, sore pulang. Umur kamu sudah hampir 50 tahun, belum punya rumah kan? Burung salam dunia punya rumah semua kok. Wis gak masa menangas ya mak. Karena kamu belum menyadari itu semuanya. Dulu waktu kamu kecil seneng nggak? Punya apa? Karet tuh. Menang karet aja kayak apa bahagianya. Ketika kamu kecil tidak punya apa-apa, itulah saat yang paling bahagia. Jadi hakikatnya yang membuat kita senang itu punya apa-apa atau tidak punya apa-apa. ini bahan renungan aja lah, silakan. Yang percaya silakan, enggak apa-apa kok. Enggak murtad. Boleh. Saya boleh, enggak juga boleh. Itulah kira-kira Allahumma asghil jawarihana. Ya Allah, berilah anggota badan saya kesibukan. Sibukkanlah anggota badan kami ini. Maksudnya berilah ragaku dengan kesibukan. Dengan apa kesibukannya? Bita'atika, dengan mentaatimu. Kira-kira semua anggota badanku ini sibuk mentaatimu. Wa qulubuna, dan hati kami diberi kesibukan bima'rifatika, dalam mencari kemakrifatan kepadamu. Wa asghirna tula hayatina, berilah kami kesibukan sepanjang umur hidup kami. Fi lailina wa naharina, baik siang maupun malam. Walhaqna billadzina taqaddamu minas salihin, dan gabungkanlah ya kami beserta orang-orang yang telah mendahului kami, yaitu orang-orang yang soleh itu. Warzuqna ma razaqtahum, dan berilah kami rizki
seperti yang kau berikan kepada mereka. Wa kun lana, jadilah engkau kepada kami kama kunta lahum, seperti engkau kepada mereka. Berilah aku posisi yang sama seperti posisi mereka. Amin ya rabbal alamin. Pengen mah. Ya iya, inginnya seperti itu. Jadi artinya begini, ini teori saya dari dulu. Bahwa untuk mendapatkan kedamaian yang sejati, caranya bukan bertempur dengan nafsu itu. Ini teori saya berbeda. Tetapi kita mencari kesibukan untuk mengalihkan perhatian kita. Orang yang kerja keras itu jiwanya damai kok, tenang. Malam hari sudah lelah. Nggak akan mungkin berpikir macam-macam. Sudah begitu kepalanya nempel di bantal, tidur lelap. Dan pagi-pagi segar sih. Disuruh siapa nganggur-nganggur? Benar. Orang kalau setiap hari kerja sibuk, santet pun nggak bakal mempan. Yuk silakan nyandet presiden, nggak bakal mempan. Yang dia orang sibuk kok. Kiai bakal ahli zikir mah mangsa mempana. Si mempan kiai nganggur. Ya. Sing sadina dia ngopi, pakai rujut gak kepala. Ya kalau kayak yang sibuk sedina-dina ngubung natas wer masa mempana kan. Prodol maning ganti maning wer maning kan gitu. Iya, itu salahnya. Jadi tolong sibuklah. Apa? Jangan memanjakan dirimu. Selagi engkau bisa melakukannya, lakukanlah sendiri. Nggak usah nyuruh orang dong. Termasuk anak-anakmu juga, kasih kesibukan. Nggak benar memanjakan anak tuh. Cari pembantu banyak-banyak, biar anaknya santai. Dari ilmu dari mana itu? Bagi tugas, kamu ngepel, kamu nyuci, kamu nyetrika, kamu ini, belanja, kamu bagi semuanya. Ngapain? Apalagi anak-anak itu sudah masa puber. Menjerumuskan. Masa puber dikasih pekerjaan yang sepadat-padatnya sehingga tidak ada ruangan untuk berimajinasi. Iya dong. Ini teori saya seperti itu. Menurut silakan nggak boleh, nggak apa-apa. Iya. Terus makanannya, ya jangan anak lagi puber aja kamu karena kamu ngerasa usaha lagi maju. Setiap hari nyate, sambal goreng, deng-deng, bergoreng, ya empal. Wah, ya tambah galak. Protein hayawani itu lebih memuji secara hormonal pembentukan libido semakin meningkat. Iya. Protein nabati itu ekuivalen ya, sama dengan hayawani untuk sekedar memenuhi kebutuhan tubuh kita. Sehat sama. Tetapi kan tidak memicu kepada meningkatkan libidonya itu. Jadi sudah duit banyak keluar, coba nggak ada manfaatnya. Iya. Ya semestinya mah ilmu jiwa pubertas itu harus dipelajari oleh orang tua biar paham. Tapi ternyata saya lihat di sini banyak orang tua tidak pernah belajar ilmu jiwa pubertas kok. Ya, psikologi adolescence itu nggak dipelajari. Nembe ngupupur bae langsung dikawinakan, wis pengen duwe laki si priben man. Umur baru 14 tahun, baru pakai pupur langsung dikawinin. Mana kayak puber. Kalau anak puber mah tidak pernah jatuh cinta, semuanya dicintai. Anak jaran nyengir gak perasaannya demen.
Iya. Iya kan? Ya kamu kan merasakan dulu kan bubur kan? Gede rasa lo dulu. Iya. Orang tua sekedar lahiriah mungkin hanya bisa menandai ciri-ciri pubertas itu dari suaranya, dari manik-maniknya, dari bulunya kan gitu. Tapi perkembangan psikologinya kan nggak tahu. Makanya jangan aneh ketika anak sedang puber sama orang tua ngelawan lah. Memang saatnya begitu. Nggak usah pusing sih. Ya itu kenapa? Karena itu perjuangan eksistensi seorang manusia. Seperti itu. Jangan salah paham. Itu wajar. Berarti anak kamu sehat kan gitu. Bakal sing pelanga, pelongo kah? Sing nurut, begoblok kan kah? Iya. Itu makanya. Ya wajar. Ya kita runut dari asal mulanya begitu lahir tidak punya sentimen, tidak punya emosi, masih blank. Melihat belum bisa, mendengar belum bisa. Menangis juga naluri. Ya, hanya dalam beberapa jam kemudian muncul dua emosi namanya nyaman dan tidak nyaman. Kalau tidak nyaman nangis, kalau sudah disusuin nyaman tidur, udah. Aja. Nangis lagi, susun lagi, tidur lagi. Hanya dua, nyaman dan tidak nyaman. Kamu ingat gak waktu emosi kamu berdua? Ingat gak? Masih kalinganang, masih bayi sirane. Itu. Kan tumbuh perlahan-lahan. Mengenal namanya ibu itu siapa, bapak siapa kan nanti. Iya kan? Nah, umur berapa kita mulai ada kecenderungan kepada jenis lain. Itulah awal dari masa puber itu. Jadi ginilah artinya bahwa kita kadang-kadang tidak melihat betapa pentingnya ilmu. Iya kan? Padahal Nabi Adam ditampilkan di alam dunia. Dan semua diperintahkan harus bersujud semua. Dibuktikannya dengan keilmuan, dipaham-paham baik. Wa 'allama Adamal asma'ul. Iya. Di mana dia dididiknya Adam tuh? Dicadang pinggang. 10 tahun mondok kayak. Balik-balik pinter. Wow, yang lawan malaikat kabeh. Beli nganter sih rumah. Ya qaumu kunu lillahi azza wa jalla kama kana salihun lahu. Wahai umatku, kaumku, jadilah kamu. Artinya bersikaplah kamu kepada Allah seperti orang-orang yang soleh bersikap kepada Allah. Bersikap, bukan jadi ya, bersikap. Artinya penuh dengan kepasrahan pada mereka. Hatta yakuna lakum kama kana lahum, supaya kamu bisa sama seperti mereka. Kalau kamu ingin seperti mereka, ya kamunya harus melakukan sesuatu yang sama seperti mereka lakukan. In aradtum an yakunal haqqu azza wa jalla lakum, supaya Allah selalu menolong kamu, fastaghilu, ini terhapus ya, istaghilu bitta'ati wassabar, sibukkan dirimu dengan ketaatan dan kesabaran ma'ahu bersama Allah. Warida bi'af'alihi, dan kamu selalu menunjukkan sikap suka, senang dengan segala apapun yang Allah lakukan fikum, terhadap kamu, wa fi ghairikum, dan kepada selain kamu. Al qaumu zahadu fid dunya
Mereka zuhud di alam dunia ini. Wa akhadu aqsamahum minha biyadit taqwa. Dan mereka juga mengambil bagian mereka di dunia ini dengan tangan ketakwaan, wal wara dan kewaraan. Summa talabu al-akhirah. Kemudian baru mereka minta akhirat. Wa amilu a'malahum, dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, asau nufusahum, melawan nafsunya. Wa ata'u rabbahum, dan mereka mentaati Tuhannya. Azza wa jalla. Wa'idhu nufusahum, dan mereka menasihati diri mereka sendiri. Summa wa'adhu nufusa ghairihim, baru menasihati orang lain. Paham begini? Menasihati dirimu sendiri sebelum menasihati orang lain. Ya ghulamu iz nafsaka awalan. Nasihatilah dirimu. Itu yang penting pertama kali. Summa iz nafsa ghairika, baru kau nasihati orang lain. Alaika bi khuwaisati nafsika. Dan kamu harus tetap berpegang pada keistimewaan dirimu sendiri, apa yang ada pada dirimu. La tata'adda ila ghairika, jangan sampai merambah kepada orang lain. Wa qad baqiya indaka baqiyatun, di dalam dirimu masih ada sisa-sisa. Tahtaju ila islahiha, yang perlu untuk diperbaiki. Masih ada sisa-sisa yang tidak benar, yang perlu untuk diperbaiki. Itu dulu kamu perbaiki, sebelum memperbaiki orang lain. Waihak, cemerak siraknya. Bu Hendro nggak paham cemerak tau. Kunyuk. Anta ta'rifu kaifa tukhlisu ghairaka. Bagaimana kamu bisa tahu menyelamatkan orang lain? Bagaimana kamu bisa menyelamatkan orang lain? Anta a'ma, padahal kamu buta. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan orang lain? Bagaimana bisa menuntun orang lain? Kamu sendiri buta. Kaifa taqudu ghairaka, bagaimana kamu memimpin, menuntun orang lain? Kamu jadi buta. Innama yaqudu nas al-basir, yang bisa menuntun orang lain itu yang matanya melek. Mana mungkin orang bisa menuntun orang lain? Inma yukhlisuhum minal bahar asabih al-mahmud, yang bisa menyelamatkan orang dari laut adalah orang yang bisa berenang. Bagaimana bisa menyelamatkan orang tenggelam di laut, orang itu tidak bisa berenang? Innama yaruddun nasa ilallah, semata-mata ya orang yang bisa mengembalikan orang lain, manusia lain kepada Allah Azza wa Jalla, man arafahu, orang yang sudah kenal Allah. Bagaimana engkau memperkenalkan orang lain kepada Allah? Kamu misalnya belum kenal kok. Ngaku kenal pisan. Ning dikenal. Itulah. Amma man jahilahu, adapun orang yang tidak kenal Allah, kaifa yadullu alaih, bagaimana menunjukkan? Dia yang enggak tahu sih.
La kalama laka fi tasarrufillahi azza wa jalla. Tak ada pembicaraan apapun bagi kamu. Tidak ada alasan maksudnya bagi kamu. Tidak ada argumentasi bagi kamu untuk mengomentari apapun yang Allah lakukan terhadap segala kebijakan Allah. Wa tuhibbuhu wa ta'malu lahu la li ghairihi. Engkau mencintainya dan engkau bekerja untuk dia, bukan untuk orang lain. Wa takhafu minhu, dan kamu takut kepada Allah, la min ghairika, min ghairi, bukan takut kepada selain Allah. Hadza bil qalbi yakunu la biqalqalatil lisan. Ini seharusnya kondisi hati yang seperti itu sebetulnya. Baru hati yang benar. La biqalqalatil lisan. Bukan mulutnya yang merepet terus. Papa ngomong apa? Namanya gentong kosong bunyinya. Gentong kosong bunyinya. Ngomongnya anteng. Hadza fil khalwa yakunu la fil jalwa. Ini terjadi kesejukan hati, ketenangan jiwa ada di dalam khalwah. La fil jalwa, bukan di tengah keramaian. Ketika kamu sendirian, itu baru kamu sadari. Selama kamu di tengah keramaian, kamu tidak akan pernah menengok hatimu itu. Saya katakan bahwa khalwat dan ibadah itu satu paket. Orang ngaji, ya ada buku, ada kitab, ada pulpen. Ada papan tulis, ada guru, ada murid. Betul enggak? Ulane, tukwa kita pinki. Bakal mangkat ngaji digawa. Sambil rata pantas mending ngaji. Anak kita be. Lumayan gue jimat lah. Gitu. Iya kan pantas. Itu makanya di dalam khalwah itu. La fil jalwa. Idza kana tauhid bibabid dar wa syirku dakhilad dar fahuwa nifaqu bi'ainihi. Ketika ketauhidan ada di pintu rumah dan kemusyrikan ada di dalam rumah, itulah namanya kemunafikan. Waihaka anta, kunyuk siraku, lisanuka yattaqi, lisanmu kelihatannya seperti bertakwa, wa qalbuka yafjur, tetapi hatimu lacur. Lisanuka yaskur, lisanmu bersyukur, wa qalbuka ya'tarid, tetapi hatimu menyangkal. Alhamdulillah, bari kerot-kerot alhamdulillah. Alhamdulillah, kertak-kertak bari. Qala Allah azza wa jalla, ya ibn Adam, khairi ilaika nazilun. Kebaikanku kepadamu turun, wa syarruka ilayya sa'idun. Kejahatanmu naik kepadaku. Kebaikanku turun kepadamu, kejahatanmu naik kepadaku. Air susu dibalas dengan kopi. Ya artinya air susu dibalas air tuba itu kan peribahasa. Peribahasa itu apa sih? Peribahasa itu saripati, pengalaman kemanusiaan yang diringkas menjadi kalimat sederhana dan diucapkan berulang-ulang pada peristiwa yang sama. Ada orang berbuat baik, dibalasnya dengan kejahatan. Ditulung, mentung.
Ini saking banyaknya ragamnya orang sakit hati karena kebaikan dibalas dengan kejahatan, ditulung mendung. Air susu dibalas dengan air dupa. Kucing ya kucing. Kacang lupa sama kuliah. Saya sering udah 2 kali salah ngomong kan. Soalnya belum tidur kemarin. Ya, nanti baru 2 jam ya. Nah, itu. Yang terakhir yang paling serem peribahasa, nulung kiri kecempet. Artinya anjing itu buntutnya kejepit pintu, ayo, kita kasihan kan? Dibukakan pintunya, begitu lepas malah gigit kita. Dalam kehidupan banyak sekali kita dijahati oleh orang yang kita sayangi. Betul. Dan ini bukan katanya sehari-hari orang tua disakiti oleh anaknya. Orang tuanya sayang kan. Anaknya. Banyak mana anak sayang orang sama orang tua atau anak yang durhaka? Mana yang paling banyak? 1 berbanding 100. Maka beruntunglah kalau kamu punya anak-anak yang sayang. Bagaimana anak sayang kalau kamunya tidak sayang? Iya dong. Sayang itu bukan semua keinginannya dituruti. Bukan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya memang di situ terjadi memang kasusnya berbeda-beda. Enggak bisa, ini kasuistik banget ya. Kita menyayang anak juga macam-macam. Ada anak yang ini memang rai tampak banget. Jadi harus digebugin aja kalau itu nggak paham. Tapi ada yang perasaannya halus, dipelototinnya dia sudah nangis gitu. Tapi kalau anak saya dipelototin, ada apa? Kenapa? Ya nggak tahu saking cerdasnya atau gimana ya. Disuruh sholat juga harus bertengkar dulu ya Allah. Aku kan masih anak-anak belum maju sholat. Saya bilang iya kamu tidak wajib sholat, tapi bapak kamu yang berkewajiban didik kamu sholat. Ya kalau awab tidak sholat kan yang dosa abah. Kalau awam sholat yang berpahala juga apa? Ya udah gak usah sholat lagi. Ya itulah merangkal. Cerdas mah cerdas, tapi ini berbahaya. Iya. Cerdas bagus, tapi bakal kecerdasan blesa. Pinter bagus enggak? Kalau kepinteran, ayu bagus boleh. Bakal keayun. Apa be akhirnya blesak doglong kedoglongan bagus dulu deh. Lemu kelemuan jadi aja bisa anak ya. Jadi blesak kabeh. Terus padai itu kasuistik sekali. Ada anak yang harusnya disanjung-sanjung saja, dia lebih bersemangat, lebih termotivasi. Iya. Ada yang harus dengan keras, itu watak macam-macam lah. Itu kita lihat aja nanti sifat anak itu punya pembawaan yang berbeda-beda lah. Ya, makanya pedagogik itu, psikologis itu ya ilmu yang tidak mempelajari jiwanya nggak pernah didefinisikan kok. Sampai sekarang para ahli ilmu jiwa tidak mampu mendefinisikan jiwa itu apa kok. Yang kita pelajari kan gejala-gejalanya. Itu aja persoalannya. Iya. Gejala-gejala itu diamati, dikomparasi, dianalogi, kita susun prolognya bagaimana sampai pada konklusinya. Dan seperti itulah kira-kira. Itu saja. Ya ibna Adam khairi ilaika nazilun wa syarruka ilaika sa'idun. Jadi artinya malah justru
air susu dibalas dengan air tuba itu ya anak kepada orang tua, manusia kepada Tuhannya. Pengkhianatan itu waihaka tad'i annaka abduh. Ya, goblok kamu tuh. Ngaku jadi hambanya Allah. Wa tuti'u siwahu, tapi kamu nurutnya sama orang lain. Kamu ngaku hambanya Allah, tapi nurutnya setianya kepada orang lain. Annaka abduhu alal haqiqati. Engkau akan menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. La'adaita fihi wa walaita fihi. Padahal kamu selalu ngelawan dan selalu berpaling bagaimana. Wal mu'minul muqinu, seorang yang mukmin yang yakin, la yuti'u nafsahu wa syaitanahu, tidak akan pernah mentaati nafsunya dan tidak akan pernah mentaati setannya. Wa hawahu, dan tidak akan pernah mengikuti hawa nafsunya. La ya'rifu syaitanu hatta yuti'ahu, setan enggak kenal kalau dia tidak ditaati. Bisanya bersahabat ya sering nurut barang. Laju balik nggak ada urusan ya. Bidunya hatta yadhillu laha bal yuhinuha wa yatlubul akhirah, sehingga dia terhina dan bahkan sampai ternista, wa yatlubul akhirah, dan menuntut akhirat. Fa'idha hasalat lahu tarokaha wa tasala bimaulah. Ketika dia berhasil lalu ditinggalkan dan akan berhubung dengan Tuhannya azza wa jalla. Yukhlisu ibadatahu lahu, betul-betul ikhlas ibadahnya untuk Allah, fi jami' awqatihi, dalam semua waktunya itu semuanya untuk Allah. Itulah al-mu'minul muqin. Artinya semua yang dilakukan semuanya hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin, kepada Allah saja, dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mengabdi kepada Allah dengan loyalitas, dengan keikhlasan. Mukhlishina lahuddin hunafa, artinya dengan segala kecenderungan hatimu. Dari pesantren hunafu gampang jelipang dia. Artinya sudah tidak dipaksa-paksa lagi, tapi sudah menjadi kecenderungan kita. Artinya dengan sukarela juga. Itu maksudnya. Sampai tahapan kapan kita melaksanakan perintah Allah dengan segala senang hati. Ini berulang-ulang, itu persoalan masalah tentang keikhlasan. Apa sih ikhlas itu? Loyalitas, kesetiaan, dedikasi. Begini persoalannya. Jangan ngitung-ngitung pahala dengan amalmu itu. Nggak ada urusan. Kalau kamu itu berselingkuh, maka kebaikanmu semuanya dicatat sebagai kejahatan. Tapi kalau kamu itu punya loyalitas yang tinggi, semua kesalahanmu bisa saja diampuni dengan mudahnya. Dan jasamu sekecil apapun dinilai besar. Ya kita saja sehari-hari dengan orang-orang yang punya loyalitas kepada saya. Semua kekurangannya saya abaikan kok. Dan akan saya perhatikan. Betul nggak? Tapi orang yang suka berkhianat, apapun jasanya tidak ada artinya. Ya makanya yang penting kan loyalitas ini kita bangun. Ngerti ya?
kesetiaan. Apa be kamu Gusti Allah kabeh? Bukan. Ketika Anda jatuh cinta pada perempuan, melihat apa bagus, ingat buat pacar gue. Betul nggak? Lihat ini gelang, waduh bagus. Semuanya untuk yang kau cintai. Nah kalau semua kau pikirkan bagaimana untuk menyenangkan kekasihmu, enggak, maka nanti apapun yang kau lakukan, yang mungkin orang mengatakan tidak baik, sang kekasihmu mengatakan, never mind. Iya. Yang diresapkan dalam, iya. Oh iya. Perlu saya terangkan ini berulang-ulang. Dan ternyata saya uraikan ditanya lagi. Berarti kan belum jelas-jelas kan? Ini Allah menciptakan makhluk ini. Ada makhluk yang bergerak, yang hidup bernyawa. Ada makhluk yang tetap tidak bergerak dan tidak bernyawa. Ketentuannya yang hidup bergerak di penghujungnya adalah kematian. Oke? Dan yang tidak bergerak tetap dia akan selalu berubah. Dan di penghujungnya juga akan hilang juga. Allah ciptakan makhluk alam semesta. Itu semuanya sebagai makhluk yang secara hukum alam tidak akan ada satu alam pun yang menyangkal. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak ada pilihan. Yasjudu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada semua bertasbih. Tidak ada yang menyangka. Ada undang-undang permanen yang diberikan kepada setiap materi. Punya perilaku yang tetap, ya, pertumbuhan yang tetap, dan akhiran yang tetap. Tetapi manusia itu di dalamnya didesain dari dua hal yang kontradiktif atau paradoks. Yaitu instinct of survive dan insting of destruction. Insting untuk bertahan hidup dan insting untuk menghancurkan. Itulah makanya manusia memang diberikan dua kekuatan yang terus bertarung, ya, antara yang bertahan dan ingin menghancurkan. Ini bekerja, ini yang lawan. Dan itulah nasib kita. Tanpa itu kita tidak punya sifat mulia dan tidak punya sifat hina, tidak ada soleh, tidak ada takwa. Fa anta minal jamadat, kamu sama dengan batu. Sebabnya kita itu pahlawan, ya harus ada musuh. Kalau nggak ada musuhnya, pahlawan apa? Pahlawan kesiangan namanya. Allah ingin jadi kamu juara. Perlu dipertandingkan enggak? Ada lawannya enggak? Disitulah tugas kita. Dan hanya dua. Kamu bisa kalah, bisa menang. Makanya di penghujungnya kita enggak usah mentargetkan menang, tidak usah melarikan diri kekalahan. Pokoknya jalani saja apapun akibatnya, sami'na wa ata'na, itu saja kok. Toh nantinya apapun yang Allah tentukan kita tidak bisa menghindar. Pasti akan terjadi. Jadi percuma saja kita ngelawan kalau itu pasti terjadi. Goblok kan. Karena tinggal pasrah yang teman sih. Sing mau mati beli. Sing nonggoni mati beli. Sing pengen mati. Jadi bisa beli menghindar dari kematian. Selagi Anda tidak bisa menghindar, kenapa Anda harus menghindar? Kan goblok. Iya, jadi artinya apa? Ya sudah, toh yang menyelamatkan kita bukan siapapun, Allah yang menyelamatkan kita.
Nabi Ibrahim tuh ketika minum, yang dia sadari dia lagi dikasih minum sama Allah. Ketika dia makan, dia merasakannya lagi disuapin oleh Allah. Ketika dia sakit dan sembuh, yang menyembuhkan adalah Allah. Paham di sini? Kita kan tertipu. Kalau kita sakit, ketemu obat lalu sembuh, yang disanjung bukan Allah, obat. Ketika kita ada kesulitan, lalu ada orang yang menolong, yang disanjung, yang menolong kita. Padahal itu adalah pertolongan Allah melalui orang itu. Maka yang benar adalah terima kasihlah atas pertolongan Allah. Orang yang menyampaikan pertolongan Allah sebatas kamu doakan semoga amanahmu menyampaikan amanah ini diberi imbalan oleh Allah. Itu saja kok, susah banget ya. Enak dimakanku. Jadi dengan demikian kita tidak pernah terikat dengan jasa. Kita tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Silakan ngasih uang saya terima kasih. Tapi saya berterima kasih kepada Allah, bukan kepadamu. Mong ya cek juga tenang. Bokat wis kepangan cek rogoan maning. Paling-paling sudah ditembelek. Iya. Jangan terikat dengan jasa siapapun. Semua kebaikan datangnya dari Allah. Dan orang itu hanya kurir untuk menyampaikan kebaikan Allah. Dan ketika kita kena cilaka juga, kita lagi lewat nginjek pisang, akhirnya jatuh, brutunya patah. Jangan mencari siapa yang membuang pisang di sini. Nggak ada urusan. Udah, alhamdulillah. Kita lagi di jongklokenan nih Gusti. Kesuwun. Kalau kita ternyata tidak bisa menghindar dari ketentuan itu, maka terlalu bodoh kalau kita berusaha menghindar. Ya kan begitu. Sehingga langit dan bumi ini dibikin aturan karena tidak ada pilihan, dia hanya ikut taat kepada perintah Allah, yaitu undang-undang yang permanen. Maka langit bumi mengatakan qalata ataina ta'in. Kami siap menghadap kepadamu, artinya menjalani ketentuan hidup dengan suka rela. Jadi masalah kita sebetulnya masalah adalah dari sejak kapan Anda sering menyangkal, itu aja persoalan. Kata yang tepat, ya, kata yang tepat. Bukan hanya kamu yang tidak paham. Malaikat juga nggak paham, iblis juga nggak paham sebetulnya. Yang paham dirimu sendiri dan Allah. Itu namanya sir. Iya. Sir itu malaikat nggak tahu, setan nggak tahu. Yang tahu hanya kamu dan Allah. Ya, itu yang kamu miliki. Ada ruangan khusus di dalam palung hati kamu. Ya kalau di sini kotak hitam lah. kalau di pesawat mah, iya, yang tidak bisa dibuka oleh kamu sendiri. Iya. Itu mah saya dilarang oleh guru-guru saya. Ajak kejeron belajar ilmu tauhidku. Ya sampai sekarang ilmu filsafat dilarang di Saudi. Ilmu tauhid itu ya ajak kejeron. Cukup sifat wajib 20, mustahil 20, sifat aja siji. Pira tadi? 40 siji. Untuk Allah sifat wajib papat, sifat mustahil papat, sifat jaize siji. Kanggo Nabi. Jadi pira? Wis cukup 50 baik wis cukup konon. Dari mana Anda tahu belajar ilmu tauhid di penghujung mengenal Allah? Yang ilmu tauhid sendiri itu pengaruh dari gesekan budaya Yunani.
Ilmu kalam itu murni ilmu filsafat. Yang kita menjadi bingung semuanya itu. Dan tidak ada yang sepakat. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Kata Imam Asy'ari. 20. Kalau Maturidi, kalau kata Mu'tazilah, sing bener siapa? Selagi mereka berbeda pendapat, itu berarti pandangan masing-masing. Sesungguhnya pada beli pahame. Ya kan? Nanti di penghujungnya ketika Anda sudah paham Allah yang sebenarnya, Anda sudah mencapai tingkat hakikat, makrifat dan sebagainya, itu hanya untuk dirimu, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Di penghujungnya orang lain pun tidak akan percaya kepada kamu. Hanya dua kemungkinannya, kamu dituduh murtad atau kamu dituduh kafir. Ya itu saja persoalannya. Jadi kita sendiri juga tidak bisa menerangkan lebih dari itu. Silakan cari sendiri. Saya kemarin baru bilang, rahasia telapak tangan. Yang saya tunjukkan hanya telapak jempol kok. Sananya cari sendiri. Enak baik. Garap ngepai pira sirane. Persoalannya ya. Berlian ini tidak akan kuberikan kepada anak-anak. Paham boleh? Engkau ini kan kau pijian. Oke, ya, assalamualaikum.